Piko terlihat terlalu lihai dalam meniru sebuah lukisan. Walaupun kita tahu bahwa meniru sebuah lukisan yang sudah ada adalah hal yang lebih sulit dibandingkan membuat karya yang baru, namun Piko bisa melakukannya bahkan di dalam ruangan yang gelap yang hanya dilengkapi dengan pencahayaan selevel kandang ayam. Piko bahkan tidak membutuhkan contekan untuk membuat karya yang ini, berbeda dengan yang ia lakukan ketika membuat lukisan karya Raden Saleh. Lukisan indah karya pelukis besar Widayat berjudul Hutan Rimba. Panitia pelaksana lelang bahkan tidak tahu bahwa lukisan H. Widayat yang berjudul Hutan Rimba bentuknya seperti ini. Sementara itu, lukisan ini entah lukisan dari mana. Membeli mainan seperti ini dengan harga yang setara dengan 500 piring mie gacoan menunjukkan bahwa beliau ini adalah seorang kolektor mainan. Namun ia adalah kolektor abal-abal karena mau membayar semahal itu untuk sebuah action figure yang tidak dilengkapi dengan kotak yang tersegel. Apalagi beliau ternyata membayar jauh lebih mahal dibanding harga benda yang serupa yang bisa didapatkan di Shopee. Sebagai seorang hacker, Ucup terlihat terlalu panik ketika sesuatu terjadi yang entah apa pada komputernya dan langsung mematikan listrik. Walaupun masih banyak cara lain, namun Ucup ternyata lebih memilih mematikan komputernya dengan cara yang paling buruk yang tentu saja akan merusak data penting di komputer dan tak lupa akan menyebabkan komputernya menjadi berumur pendek, terkena serangan jantung, hipotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Di samping itu, bro yang satu ini tiba-tiba saja lupa bahwa beliau tidak seharusnya ikut mati ketika listrik dipadamkan. Aku harus masuk PON tahun ini, supaya beasiswaku lanjut, terus bisa mulai skripsi. Dan ketika sedang latihan, Sarah sempat berkali-kali disibukkan oleh rambutnya yang terus-terusan menutupi pandangannya. Maka bisa disimpulkan bahwa kesempatan Sarah untuk ikut PON dan mendapatkan beasiswa akan dengan mudah dihalangi oleh rambutnya sendiri. Perhatikan adegan ini. Gelas yang ada di tangan Piko tiba-tiba saja meloncat salto belakang ke atas meja saat Ucup menoleh ke arah Sarah. Penjara yang menampung ayah Piko adalah lapas kelas 1 yang merupakan lapas tempat orang-orang dengan kasus serius dan berbahaya, sehingga dipastikan tingkat keamanannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lapas yang lain. Meski begitu, panitia lapas malah menyediakan ruang besuk dengan kondisi yang remang-remang. Hal ini sangat berbahaya karena akan memudahkan penghuni lapas untuk melakukan transaksi tersembunyi dengan pembusuknya di dalam gelap. Bisa Anda saksikan sendiri bahwa panitia lapas hanya menyediakan satu buah lampu yang remang-remang untuk menonton seseorang yang sedang makan martabak. Ucup sudah memprint terlebih dahulu berita tentang penjualan lukisan palsu Piko karena ia tahu bahwa Piko akan datang ke rumahnya dalam keadaan mati lampu sehingga tidak mungkin memperlihatkan berita tersebut dari layar komputer. Sekali, berhubung mereka sedang membutuhkan uang yang sangat besar, Piko malah ingin membuat tiruan dari lukisan dari para pelukis yang namanya hampir tak pernah didengar. Bukankah akan lebih gacor jika Piko berniat untuk membuat lukisan dari nama-nama yang jauh lebih terkenal seperti Picasso, Van Gogh, Monet, dan keempat karakter ini? Atau jika Piko memang hanya berdedikasi untuk membuat lukisan dari para pelukis nasional saja, maka sungguh aneh karena ia tidak menyebutkan kedua nama orang ini. Dua nama yang selalu disebut dan menjadi yang teratas di setiap daftar pelukis terbaik dan legend di Indonesia. Ketika sedang membuka berkas ini, Anda bisa melihat bahwa di halaman pertamanya adalah sebuah lembar fotokopi dari sebuah lukisan. Namun ketika berkas tersebut dikembalikan, ternyata fotokopian lukisan tadi sudah hilang lenyap ditelan oleh Pak Kapolsek. Terus? Mereka nggak ada budgetnya. Kalau gitu nggak bisa jadi kasus sih. Bukan kapasitas kita juga buat nyelidikin lukisan palsu. Sudah menjadi kewajiban bagi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti setiap laporan kriminal yang masuk dari masyarakat. Namun Pak Kapolsek tidak berniat untuk mengerjakan laporan lukisan palsu ini karena alasan tidak ada budgetnya. Tapi sepertinya yang barusan bukan hal yang aneh. Jadi izinkan saya untuk menghapus kembali poin yang baru saja saya beri. Membuat pemanas di YouTube seperti yang saya lakukan ini. Apa itu berarti saya hacker yang lebih jago daripada Ucup? Bentar. Far. Sungguh hal yang sangat mubazir mengeluarkan suara sekencang itu hanya untuk memanggil seseorang yang berdiri sejauh 100 cm dari tempat Anda berdiri. Mana alat pemanas lo, men? Boleh dong, keluar jam berapa nih? Kalimat ini menunjukkan bahwa Piko ingin agar pekerjaan mereka selesai sesegera mungkin mereka selesai sebelum terang. Untuk itu, Ucup meminta bantuan Gofar
yang mana Gofar memulai pekerjaannya untuk membuat pemanas ketika hari sudah terang. Itu pun Gofar memulainya dengan membeli alat-alat yang ia butuhkan di toko online. Dengan begitu, cita-cita Piko ini tidak akan tercapai karena belanja online harus menunggu sellernya menerima pesanan, lalu di packing dulu, lalu tunggu kurirnya menjemput, lalu diproses di agen pengiriman, belum lagi kalau tersangkut di DC Cakung, lalu menunggu barangnya diantarkan oleh kang kurirnya. Jadi, ini entah hari keberapa setelah barangnya datang. Belum lagi proses pengerjaan dan perakitan yang dilakukan oleh Gofar, sehingga alat yang dibuat oleh Gofar ini terlihat berbeda dengan yang akhirnya dipakai untuk memanaskan lukisan. Lihat, bentuk yang awal ini lebih kecil daripada yang akhirnya dipakai. Itu artinya, Gofar mengulang kembali proses belanja online, menunggu barang dikirim, tersangkut di DC Kosambi, barang lalu tiba, barulah Gofar kembali merakit dan membuat alat pemanas yang ukurannya akhirnya sesuai dengan lukisan. Jadi, proses kegambutan mereka ini benar-benar jauh dari kalimat ini. Untuk itu, saya hadiahkan 8 poin. Dari sisi sebelah sini terlihat dengan jelas senjata yang sedang tergeletak di lantai dengan pasrah. Namun tiba-tiba, senjata itu hilang, ditelan oleh Pas Sapam yang sedang asyik berbaring di lantai. Buat gue ya? Entah apa yang ingin dilakukan Ucup dengan semua chip-chip itu. Berhubung mereka hanya bermain berdua, dan tempat itu sama sekali bukanlah kasino yang ada penukaran uangnya, jadi alangkah baiknya jika Ucup langsung saja meminta uang cash kepada Feli daripada memungut chip-chip yang sedang bertebaran yang tidak ada harganya itu. Entah bagaimana Piko tahu bahwa yang menabraknya adalah polisi, padahal polisi yang di belakangnya tidak mengenakan mobil polisi dan juga tidak mengenakan seragam dan atribut polisi. Belum lagi, Piko hanya menoleh ke arah mereka tak lebih dari 1 detik. Ya memang di sini ada gantungan lambang polisi, tapi itu pun saya sadari setelah 12 kali melihat adegan ini. Belum lagi, bisa saja gantungan tersebut dipasang hanya karena iseng karena gantungannya bagus. Para pengemudi kendaraan di dalam terowongan ini lebih memilih terjebak macet daripada melewati area jalan yang masih sangat luas ini. Dan entah kenapa mereka membuat space tersebut di tengah macet. Jaga-jaga kalau si Komo lewat. Walaupun bumper ini sudah terlepas dari mobilnya, namun ketika melakukan pengejaran, bumper tersebut terlihat normal, sehat walafiat seperti sedia kala. Tak sampai 30 detik setelah insiden kecelakaan, tiba-tiba saja sudah ada wartawan yang ready mengambil gambar di kejadian tersebut. Seolah wartawannya sudah ada di situ dengan kamera yang siap dan sudah memprediksi akan ada kejadian di lokasi itu. Astaga, Bu Polwan mencoba memasang borgol tanpa melumpuhkan orangnya lebih dulu. Itu sangat sulit dan tentu saja sia-sia. Dan dengan melakukan manuver itu, Bu Polwan bisa diduga melakukan skip tutorial menangkap penjahat ketika baru masuk menjadi polisi. Angling Dharma! Ya tidak, karena salah satu truk itu terlepas bempernya karena menabrak mobil. Mobil yang dikendarai tuk-tuk memiliki stiker ini dan mobil Piko tidak. Serta mobil tuk-tuk atapnya masih bagus dan mobil Piko telah dipenuhi karat. Jadi, entah antara Anda harus dimutasi atau Anda harus memperbanyak mengunduh game mencari 5 perbedaan di handphone Anda. Saya minta ruangan ini dijaga ketat. Lukisan ini ratusan miliar harganya. Ini adalah tulisan yang dibuat oleh Ucup di papan tulis. Ya, Ucup memang menulis itu. Akan tetapi, Gofar tidak melihat kalau Ucup yang menulisnya, karena ia belum bergabung. Dan ini adalah tulisan di papan tulis sesaat sebelum Feli bergabung. Masih sama seperti di awal tadi. Itu berarti, Ucup sama sekali tidak menambahkan tulisan apapun sejak Gofar bergabung hingga masuknya Feli. Karena sejak Feli masuk, Feli lah yang menggantikan Ucup dalam mendesain rencana dan menulis-nulis. Lalu, dari mana Gofar menuduh Ucup yang menulis-nulis ya? Entah mengapa mereka begitu gembira, mengingat yang memberi tawaran adalah Dini, orang yang di awal mencurangi harga lukisan yang dibuat oleh Piko, dan tak lupa juga menjebak mereka semua hingga menjadi tumbal dalam pencurian lukisan Raden Saleh. Kalian yakin tidak dibodohi lagi sama Dini? Dan kalaupun tawaran dari Dini itu benar, maka Anda semua tak perlu terlalu bersuka cita, karena selamat, kalian semua akan dikumpulkan di neraka karena memakan uang hasil barang curian. Ya, kalau nggak sempat tobat. Plan kalian ini sebenarnya oke. Tapi masih banyak detail yang belum diisi. Bolong sana sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen. Terus dukung film Indonesia dan jumpa lagi dengan saya di salah satu video berikut ini. Sampai jumpa!